Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah pada Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita hari ini adalah ibadah tatap muka langsung pertama dalam masa pandemi. Oleh sebab itu dalam ibadah ini kita yang mengikuti ibadah tatap muka langsung, kita bisa secara langsung berinteraksi. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti nanti rekaman dari ibadah kita. Jadi ibadah kita ini direkam langsung, dan nanti kemungkinan malam bagi Bapak Ibu yang tidak bisa ikut secara tatap muka, ibadah tatap muka, bisa mengikuti ibadah melalui channel YouTube. Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat kita pada hari ini yaitu ibadah kita seperti ini dilaksanakan setiap jam 10 sampai dengan jam 11 bertempat di Gereja Immanuel. Ini adalah masa percobaan kita. Seandainya nanti dalam ibadah jemaat yang hadir melebihi dari 60 orang, kemungkinan kita akan melaksanakan ibadah 2 kali. Kalau lebih dari 60 orang, jadi ibadahnya jam 8 pagi sampai jam 9, dan kemudian jam 10 sampai jam 11. Majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Dan juga bagi mereka yang namanya tidak tercantum dalam lembar berita jemaat, semoga Tuhan selalu menyertai serta memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pemberitahuan: diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat sekalian setelah ibadah agar bisa langsung pulang dan tidak berkerumun. Setelah ibadah selesai, mohon yang keluar dari gedung lebih dulu adalah barisan kursi dari belakang. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Dengan berita keuangan dapat kita baca masing-masing dalam lembar berita jemaat. Saya bacakan untuk saldo sampai dengan saat ini, yaitu kas pembangunan berjumlah Rp202.348.179, kas jemaat Rp132.937.119, dan saldo keuangan jemaat sampai dengan tanggal 18 September 2020 adalah sebesar Rp335.289.298. Demikian berita jemaat untuk kita hari ini. Bapak Ibu kami undang berdiri, kita memulai ibadah kita. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 13. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Kami silakan kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur, jemaat saya undang memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84, bait yang pertama, Ya Yesus di Kau Kurindukan. Mari kita satu hati di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lewati dengan kesehatan dan kekuatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga Tuhan dengan kerinduan kami untuk boleh beribadah bersama di rumah Tuhan. Saat ini kami berterima kasih dan mengucapkan syukur untuk kasih karunia Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama beribadah saat ini. Kami juga mengucapkan syukur buat segala sesuatu yang telah Tuhan berikan pada kami sehingga kami boleh hadir bersama-sama tempat ini. Itu juga ketika kami teringat buat saudara-saudara kami yang beribadah di rumah. Kami mohon juga Tuhan menyertai mereka dalam kerinduan mereka untuk bersama-sama dengan kami. Itu juga Tuhan, dalam saat ini kami teringat akan pelanggaran kami, dosa-dosa kami yang telah kami perbuat, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan dengan kebersalahan kami, keberdosaan kami. Saat ini kami mau menyerahkan diri kami Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan yang mampukan kami dan layakkan kami untuk boleh bersama-sama beribadah. Ini doa kami Tuhan, ketika kami juga mau membaca sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang mampukan kami, persiapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 16, ayat yang kedua sampai yang ke-15, di bawah perikop Mana Sabat. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu firman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu
akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu firman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, bahwa pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apakah itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanannya. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru bagi seorang sekalian orang percaya yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam kepada yang lain. Seperti sama Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat silakan duduk kembali. Kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Hatiku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum dengarkan firman Allah, mari kita merendahkan diri kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih-Mu sungguh luar biasa. Setelah hadirnya Tuhan kami di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa, dalam persekutuan kasih kami, sukacita kami rindu dengan sukacita dengar-dengaran firman-Mu. Bapa, sebelum kami dengarkan firman-Mu, kami mohon Tuhan urapan kuasa-Mu mengurapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan seluruh sidang jemaat mendengar, agar melalui kebenaran firman-Mu, kami dapat memahami dan mengerti, dan dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, kami sambut dengan firman-Mu dan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama dalam sukacita kita dalam ibadah perdana ini. Kita buka firman Tuhan, saudara yang tetap lama gereja Kalimantan Banglis, dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 20. Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 20 ayat pertama sampai 16. Yang demikian beritanya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama hari ini untuk jemaat GKI Murudak adalah ibadah perdana ya. Pertama untuk di gereja, ibadah minggu perdana di gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah perdana ini kita bersama-sama diperhadapkan firman Allah bahwa pemahaman kehidupan orang Kristen tidak menentukan apakah dia menjadi Kristen sejak lahir atau sudah anak-anak atau bahkan sudah tua atau bahkan tua sekali. Tentunya pemahaman itu tergantung kepada kita memahami. Bila perumpamaan yang diperhadapkan kepada kita hari ini, yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman kita terhadap kekristenan adalah menentukan apakah kita sejak lahir sudah menjadi Kristen atau kita mulai anak-anak atau remaja, orang tua atau bahkan sangat tua sekali. Karena ada juga orang-orang Kristen yang Kristen sejak lahir, dia tidak memahami tentang kekristenannya karena dia hanya sekedar menjadi Kristen. Ada juga yang sudah kelas anak-anak atau remaja atau sudah tua, bahkan tapi ada juga orang yang sudah tua sekali menjadi Kristen, tapi justru dia memiliki pemahaman yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan sangat-sangat perlu dipahami dengan benar. Itulah yang diajarkan oleh Yesus, bahwa perumpamaan tentang kerajaan surga diumpamakan dengan Tuhan yang memiliki kebun anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana pekerja-pekerja ini memahami apa yang dikehendaki oleh pemilik kebun tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman yang benar adalah mereka harus mau melakukan, mau memahami, mau mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita, dan bahkan apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya bukan jadi sebuah kesombongan, bukan sebagai kehendak Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan gereja kita bersama-sama harus memiliki sikap jiwa yang membangun, bukan jiwa yang meruntuhkan, jiwa yang menghancurkan. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pemahaman kekristenan kita belum sampai, kadangkala bisa memunculkan pemahaman akan menghancurkan sebuah kehidupan yang sudah baik. Contoh sederhana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala dalam kehidupan jemaat ada, karena dia merasa yang paling, ya ini mohon maaf ya, bukan sama sekali tidak ada menyinggung Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang dalam kehidupan jemaat, kadang-kadang merasa dia yang paling sudah tua, kemudian paling senior, paling punya pengalaman, lalu kadang-kala sulit menerima orang yang baru, kadang-kala masih meremehkan orang baru, bahkan menganggap dirinya adalah yang paling di atas segala-galanya, bahkan yang paling hebat ya. Kadang-kadang ini ya, sehingga dia kadang-kala kalau menyampaikan hal-hal terhadap yang, wah kamu baru kemarin sore, wah kamu baru bawa kencur kemarin ya. Dan inilah kehidupan yang kurang bisa membangun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita harus sadar dalam kehidupan kita, sehebat apapun, semampu apapun, kita tidak pernah menjadi manusia yang sempurna kecuali Kristus Yesus. Jadi oleh sebab itu dalam kehidupan kita bersama-sama harus menyadari supaya kita bisa menghargai, menghormati siapapun, apakah dia senior kita, ataukah dia junior kita, atau mereka sejajar kita. Itulah pentingnya dalam kehidupan kita bersama-sama tetap menyadari sehebat apapun mampu, saya sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Semuanya saya menjadi layak hanya karena kasih Tuhan.
hanya kekuatan Tuhan, karena karunia Tuhan. Sehingga kita bersama-sama punya jiwa tidak tidak menghakimi, tapi justru kita membawa kehidupan saudara-saudara kita siapapun dia. Karena dengan kehidupan demikianlah kekristenan akan bertumbuh, kekristenan akan semakin kuat dan semakin nyata memberikan hal-hal yang luar biasa. Itulah yang dikehendaki Allah dalam perumpamaan yang disampaikan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena keselamatan bukan ditentukan hanya kita dari awal, pertengahan, atau dari sejak lahir, atau sudah anak-anak, atau bahkan sudah tua atau tua sekali menjadi orang percaya. Tapi keselamatan adalah sebuah anugerah. Dan keselamatan juga yang sangat menentukanlah bagaimana kita memahami. Karena Yesus sendiri mengatakan, karena iman menyelamatkan engkau, karena iman menyembuhkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika pemahaman iman yang benar, pemahaman iman yang sungguh-sungguh kita pahami dengan benar, itulah yang akan menyelamatkan kita. Itulah anugerah kasih Allah yang akan memberikan keselamatan kita bersama-sama, yaitu hidup kekal bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus menjadi pemahaman kita, pengertian kita. Mari kita bersama-sama, siapapun kita, mari kita saling membangun, saling menghargai. Mungkin di jemaat kita ada yang punya talenta, kemampuan biasa, sederhana, kita hargai, hormat. Jangan sampai dalam kehidupan jemaat kadang-kala gak usah lah kamu apalah bisanya. Sekecil apapun mari kita bawa. Bahkan kita ajak. Jangan seperti itu, sekecil apapun di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Jadi ini, sehingga mereka dari yang kecil akan bertumbuh dan bahkan menjadi satu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi inilah perumpamaan yang diumpamakan Yesus. Ada kita yang memang sejak lahir. Saya juga lahir dari keluarga Kristen. Jadi saya menjadi Kristen memang sejak lahir. Karena apa? Saya pernah ditanyai guru agama saya, kamu jadi Kristen sejak lahir atau sudah besar atau enggak? Saya masih sejak dari dalam kandungan saya sebagai orang Kristen, karena saya lahir dari keluarga Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin ada juga yang kita menjadi Kristen sudah kelas anak-anak, remaja, orang tua, mungkin yang tua sekali. Karena kemarin saya di Lamongan juga pernah membaptis orang sudah tua sekali. Kemudian dia sempat hidup beberapa tahun kemudian baru meninggal. Maka ada juga orang yang ada yang berkomentar begini. Sudah tua sekali, ngapain juga mau jadi Kristen? Apa yang didapatkan? Saya bilang, tua tidak tua kalau dia sudah menerima Kristus dan percaya pada Kristus. Keselamatan adalah bagian dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang masih ada orang pemikiran, karena kalau sudah tua rentang, ngapain? Gak ada yang bisa disumbangkan untuk gereja, tenaganya mungkin sudah. Ya, kita bersyukur dalam kondisi yang tua pun dia mau menerima Kristus, dia mau percaya pada Kristus, dia mau menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus kita bersama-sama. Kita harus belajar memahami firman Allah dengan sungguh-sungguh, dan kita bersama-sama apa yang kita pahami, mari kita bersama-sama tidak kita jadikan kesombongan, keangkuhan, tetapi kita tetap belajar rendah hati seperti Kristus. Karena itulah yang justru akan menolong kita bersama-sama. Jadi oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melalui firman Allah yang kita gumuli bersama-sama. Mari kita tidak punya jiwa. Yang pertama, karena apa yang kita
miliki apa yang dianugerahkan Tuhan bukan menjadi kesombongan keangkuhan dalam kehidupan kita, tapi kita gunakan untuk menjadi kepujian kemuliaan bagi Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Sehingga kita bersama-sama tidak pernah meremehkan orang lain, tidak pernah mengadili orang lain, justru kita memberikan semangat, motivasi dalam kehidupan kita bersama-sama. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama ketika melihat saudara-saudara kita dapat memiliki, dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, mari kita bersama-sama bersyukur. Jangan sampai dalam kehidupan kita, kenapa orang itu kok begini, kita kok begini. Jangan sampai dalam kehidupan kita, dalam firman Tuhan tadi dalam ayat yang terakhir jelas dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan jadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Konsep bagi kita orang Kristen adalah yang terakhir menjadi terdahulu, yang terdahulu juga tetap terdahulu. Jangan sampai berubah yang terdahulu menjadi terakhir. Jadi oleh sebab itu, supaya tidak berubah, mari kita pahami firman Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersama-sama ketika kita belajar firman Allah, itu kita lakukan dengan ketulusan dan kesungguhan, tidak menjadi kesombongan rohani dalam kehidupan kita, tapi bersama-sama kita tetap belajar seperti Kristus. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukannya adalah untuk membawa semuanya untuk puji hormat kepada Tuhan, semuanya untuk melakukan semuanya dengan kehidupan kerendah hati, karena hidup kita bisa berarti, hidup kita bisa mampu, bisa berkarya luar biasa, bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena kekuatan Allah. Inilah pesan firman Allah bagi kehidupan kita. Mari kita bersama-sama oleh firman Allah ini, kita bersama-sama mari merubah pemahaman-pemahaman kita, karena ukuran keadilan menurut dunia dengan keadilan Allah sangat berbeda. Manusia, menurut keadilan manusia, kalau manusia sudah mengerjakan, mungkin dia menjadi Kristen sejak lahir, dia mungkin akan dapat upah yang lebih. Tetapi kekristenan bukan hanya ukuran itu. Siapapun yang sudah menjadi Kristen, baik sejak lahir, baik anak-anak, remaja maupun orang tua, sejauh ia belajar dengan sungguh-sungguh, memahami firman Allah sungguh-sungguh, dan melakukan dengan sungguh-sungguh, itulah yang menjadi berarti. Tapi kalau kita bersama-sama dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah sejak lahir di dunia Kristen, tetapi pemahaman kita belum sampai, bahkan apa yang kita pahami menjadi kesombongan dalam kehidupan kita, semuanya menjadi tidak berarti. Dan saya yakin hidup kita bersama-sama, saya dan saudara ingin hidup kita menjadi berarti. Jadi pakailah pemahaman pengajaran Kristus menjadi sebuah pemahaman pengajaran yang baik dalam kehidupan kita, dan marilah kita belajar tetap rendah hati, karena kerendahan hati akan menjadi berkat bagi kehidupan kita dan sekitar kita. Tapi kesombongan akan menghancurkan hidup kita dan menghancurkan kehidupan orang lain. Sehingga dalam kehidupan demikian, kita bersama-sama, baik kita dipanggil terdahulu maupun yang terakhir, kita tetap yang terdahulu. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Setelah saat teduh, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita bertanya dalam diri kita masing-masing, sudahkah kasih karunia Allah dalam kehidupan kita? Kita jadikan puji dan hormat pada Tuhan, dan juga bentuk puji dan hormat kepada sesama kita, supaya kehidupan kita sama kita semua diberkati oleh Tuhan. Supaya kehidupan kita terus membangun, bukan merusak. Sudahkah kehidupan kita terus kita pakai untuk bersama-sama melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tentunya jawabannya ada dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita masuk dalam saat teduh dan berdoa.
Ya Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu Bapa. Bapa, firman-Mu sungguh mengingatkan kami. Kadang-kala kami Bapa sering merasa karena kami memiliki pengalaman, kemampuan yang lebih. Kami seringkali Bapa lupa pengalaman, kemampuan yang kami miliki. Bukanlah karena kekuatan kami, bukanlah karena pengetahuan kami, tapi semuanya datang oleh karena kasih kami Allah. Kami sadar Bapa, sebenarnya hidup dan kehidupan kami penuh dengan kelemahan dan kepapaan. Kami semuanya tidak layak di hadapan-Mu Bapa. Tapi semuanya hidup kami membuat layak oleh karena anugerah kasih. Oleh Tuhan surga, biarlah melalui firman-Mu Bapa, ajarlah kami bersama-sama supaya kami boleh mengubah dengan pertemuan kami dengan Kristus, supaya hidup kami hidup yang belajar rendah hati, hidup belajar tidak sombong, hidup belajar tidak saling menghakimi, saling menjatuhkan, saling merusak dalam kehidupan ini. Tapi mampukanlah kami untuk hidup rendah hati, untuk membangun dan memberikan semangat kepada kehidupan kami, kehidupan sekitar kami, supaya dengan itu semuanya kami dipakai oleh Tuhan menjadi batu-batu penjuru untuk membangun jemaat-jemaat Tuhan, untuk memperkokoh bangunan-bangunan Tuhan, sehingga jemaat-jemaat semakin kuat dan semakin dikokohkan oleh kehidupan dan kehadiran kebersamaan kami semuanya. Ajarlah kami juga saling menghargai, menghormati, biarpun kami ada memiliki talenta yang lebih, ada saudara kami memiliki talenta yang kecil sekali. Ajarlah kami saling menghargai, ajarlah kami saling melengkapi, supaya dengan talenta-talenta yang kami lengkapi, yang Tuhan berikan, saling melengkapi dalam kehidupan kami, dan saling meneguhkan, dan saling menguatkan, sehingga kami menjadi sungguh-sungguh jemaat yang kuat, bangunan yang kuat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami percaya semuanya kami bisa mengerjakan segala sesuatu. Kami semuanya bisa menerima kehidupan kekal, anugerah kasih keselamatan Allah, bukan karena usaha kami, bukan karena kekuatan kami, semuanya karena anugerah daripada Allah, anugerah pemberian Allah yang Kau berikan kepada kami. Karena tanpa kekuatan Allah, kami pun tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu untuk mencari keselamatan itu. Hanya Tuhan yang memberikan keselamatan itu. Terima kasih Bapa surga atas firman-Mu. Bapa surga, pada saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami perdana pada pagi yang indah Tuhan, kami bersama-sama mau menyatukan hati dan pikiran kami, bahkan bersama seluruh sidang-sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir dalam persekutuan kasih pada saat ini. Mungkin mereka yang masih ibadah di rumah tangga masing-masing. Bapa di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir memberkati kami semuanya, baik kami di gereja maupun kami ibadah di rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati, dan pada saat Tuhan kami menyatukan hati dan pikiran kami mau naikkan syafaat kami Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa kehidupan gereja-gereja Tuhan, baik gereja-gereja Tuhan secara fisik, terlebih Tuhan gereja-gereja Tuhan secara rohani. Tuhan berkati gereja Tuhan secara rohani, baik gereja Tuhan secara pribadi, gereja Tuhan dalam kehidupan keluarga, gereja Tuhan dalam kehidupan jemaat. Tuhan memberkati. Berkati kami Tuhan dalam pelayanan kami, berkati kami dalam tugas dan panggilan kami dalam kehidupan gereja, supaya kami terus tetap melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dalam Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, melalui pelayanan kami, Engkau memberkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan jemaat-Mu, baik para pendeta, garis, guru agama, penginjil, ketua, diakon, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik langsung maupun langsung yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami semua, pakai kami semua Tuhan, untuk menyatakan karya kasih, memberitakan berita sukacita daripada Allah di dalam kehidupan kami. Via kehidupan kami masing-masing melalui kehidupan gereja-gereja-Mu, kami semakin diberkati. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, Engkau berkati semua program-program kerja kami. Tuhan juga memberkati.
baik program kerja pembangunan secara rohani maupun secara fisik. Tuhan memberkati. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami serahkan juga kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati kami selaku orang tua, anak-anak remaja dan pemuda, kami selaku janda duda anak yatim piatu, kami selaku orang-orang petani, nelayan pegawai negeri pegawai swasta wira swasta, kami sebagai aparat hamba Tuhan, pelajar siswa dan mahasiswa, Tuhan memberkati kami. Berkati harapan rencana kami, tugas dan pekerjaan kami, masa depan kami, cita-cita kami semuanya, kami serahkan di dalam Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, dalam berbagai tantangan pergumulan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pribadi kami masing-masing, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga menolong kami, mengangkat kami dari setiap pergumulan masalah hidup kami. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami mohon Engkau juga memberkati jemaat-jemaat-Mu Bapa yang pada saat ini dalam keadaan sakit, di rumah pun di rumah sakit. Kami serahkan Bapa dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau jamah kami, tahirkan kami semuanya dalam kuat kuasa-Mu, sehingga kami bersama-sama boleh disembuhkan, dikuatkan oleh pengasihan Tuhan. Bapa di surga, terlebih-lebih Tuhan, tutup bungkus seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam kami menghadapi pandemi virus corona ini Bapa. Kami serahkan Bapa semua dalam Tuhan, tutup bungkus jemaat-jemaat-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga jemaat-Mu dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, sehingga kami semuanya boleh mengalami kesehatan oleh karena kekuatan kasih setia Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami serahkan juga jemaat-jemaat-Mu oleh karena anugerah-Mu, cinta kasih-Mu, dipenuhi dengan ucapan-ucapan syukuran Tuhan. Terimalah Tuhan ucapan-ucapan syukur jemaat-jemaat-Mu, tambahkan karunia berkata-berkat, sehingga kami semakin mengucap syukur dan semakin dekat di dalam Tuhan. Demikian juga Bapa, harapan dan kehidupan bangsa negara kami juga serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkau pimpin sertai para pemimpin negara kami, Engkau pimpin sertai berkati seluruh orang-orang yang ikut menangani pandemi yang sedang kami hadapi bersama-sama. Biarlah surga melalui campur tangan kasih-Mu Tuhan, jemaat-jemaat bangsa negara kami dan pertolongan pemimpin negara kami juga dapat mencari solusi jalan keluar, sehingga pandemi virus corona ini bisa berlalu di tengah-tengah kami, berlalu dari kehidupan kami, bahkan berlalu dari tengah-tengah kehidupan dunia ini. Baik surga, biarlah seluruh kehidupan kami selanjutnya, pelayanan kami, rencana kami, keluarga rumah tangga kami, harapan cita-cita bangsa negara kami serahkan, pertaruhkan kehidupan kami semuanya ke dalam pengasihan-Mu. Bila Bapa sudah kami, semuanya kami pohonkan, mintakan dari segala kehendak kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini mengenal kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah pengantar. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala milik dan hasil tanah-Mu. Mari kita rendahkan hati, kita berdoa. Hanya oleh karena anugerah Tuhan yang boleh memberikan kami berkat, sehingga saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mau memberikan persembahan syukur kami Tuhan, atas segala karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar boleh dipergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, bagi pelayanan Tuhan di tempat ini, dan bagi jemaat Tuhan. Itu juga Tuhan dengan yang berkat masih ada pada kami.
Kiranya Tuhan memberkatinya agar kami boleh mempergunakannya dengan bijaksana. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Nya. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan di kotak yang telah disediakan, jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Karena melihat kondisi seperti ini, kemungkinan ibadah kita minggu depan tetap kita laksanakan 1 kali jam 10. Jadi silakan Ibu Bapak yang dari belakang.